Atom adalah blok penyusun organisme hidup dan juga benda mati. Karena atom adalah partikel mati, maka sangat mengherankan bahwa atom adalah bahan penyusun makhluk hidup. Ini adalah masalah yang tidak dapat dijelaskan oleh para evolusionis. Sama seperti mustahilnya membayangkan potongan-potongan batu bersatu membentuk organisme hidup. Mustahil pula membayangkan atom-atom mati bersatu dengan sendirinya membentuk organisme hidup. Pikirkan tentang sebongkah batu dan kupu-kupu. Yang satu benda mati, yang lain benda hidup. Namun, ketika kita menyelidiki esensi mereka, kita melihat bahwa keduanya terdiri dari partikel subatom yang sama. Contoh berikut ini dapat menjelaskan ketidakmungkinan benda mati berubah dengan sendirinya menjadi benda hidup dengan cara yang lebih baik. Bisakah aluminium terbang? Tidak. Jika kita mencampur aluminium dengan plastik dan bensin, bisakah ia terbang? Tentu saja tetap tidak bisa. Hanya jika kita menyatukan bahan-bahan ini sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pesawat terbang, barulah mereka bisa terbang. Jadi, apa yang membuat pesawat terbang? Apakah sayap, mesin, atau pilotnya? Tidak ada satupun yang bisa terbang dengan sendirinya. Faktanya, pesawat terbang dibuat dengan cara dirakit dengan desain khusus, yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, yang masing-masing tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Kemampuan untuk terbang tidak berasal dari aluminium, plastik, atau bensin. Spesifikasi bahan-bahan ini memang penting, tetapi kemampuan untuk terbang hanya dapat diperoleh dengan menyatukan bahan-bahan ini dalam desain yang sangat khusus. Sistem kehidupan juga demikian. Sel hidup dibentuk oleh susunan atom-atom mati dalam desain yang sangat khusus. Kemampuan sel hidup seperti pertumbuhan, reproduksi, dan lainnya adalah hasil dari desain yang sempurna dan bukan sifat-sifat molekul. Rancangan yang kita temukan pada saat ini hanyalah rancangan Allah dalam menciptakan yang hidup dari yang mati. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah adalah pencipta biji-bijian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah Allah, maka bagaimanakah kamu dapat ditipu?" Ketika teori evolusi dikemukakan pada pertengahan abad ke-19 Masehi, penelitian ilmiah yang dilakukan dengan mikroskop primitif telah menciptakan kesan bahwa sel hanyalah segumpal materi yang sederhana. Namun, pada abad ke-20 Masehi, pengamatan dan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan instrumen canggih dan mikroskop elektron mengungkapkan bahwa sel memiliki struktur yang sangat kompleks, yang hanya dapat terbentuk sebagai hasil dari desain yang sempurna. Yang paling penting, penelitian menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin bagi kehidupan untuk muncul secara spontan dari benda mati. Sumber kehidupan adalah kehidupan itu sendiri, sebuah fakta yang telah dibuktikan secara eksperimental. Ini adalah masalah yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh para evolusionis. Karena alasan inilah para ilmuwan evolusionis ternama menemukan diri mereka dalam kebuntuan yang besar. Dan alih-alih menyajikan bukti ilmiah yang kuat, mereka malah menceritakan kisah-kisah hipotetis yang tidak lebih dari sekadar hiasan. Mereka mengajukan klaim yang sama sekali tidak logis dan tidak ilmiah, bahwa materi memiliki kesadaran, kemampuan, dan kehendak sendiri. Namun, mereka sendiri tidak mempercayai kisah-kisah absurd ini, dan akhirnya terpaksa mengakui bahwa pertanyaan-pertanyaan utama yang perlu dijawab tidak dapat dijawab secara ilmiah. Misteri evolusi yang masih belum terjawab adalah bagaimana materi berasal dan berevolusi. Mengapa materi mengambil bentuknya yang sekarang di alam semesta dan di bumi? Dan mengapa materi mampu membentuk dirinya sendiri menjadi kumpulan molekul-molekul yang kompleks dan hidup?
Seperti yang diakui oleh ilmuwan evolusionis yang dikutip di atas, tujuan dasar dari teori evolusi adalah untuk menyangkal bahwa Allah Tuhan menciptakan makhluk hidup. Ini adalah skenario yang diklaim oleh para evolusionis, yang menggambarkan transformasi atom-atom yang tidak hidup dan tidak sadar, menjadi organisme yang hidup dan yang paling penting menjadi manusia, dengan tingkat kesadaran dan kecerdasan yang tinggi. Setelah Big Bang atom-atom yang mengandung kekuatan yang sangat seimbang, entah bagaimana mewujudkan diri mereka sendiri, atom-atom ini pertama-tama mengubah diri mereka menjadi sel dengan struktur yang sangat kompleks. Dan kemudian menghasilkan salinan sel yang mereka bentuk dengan membelah diri menjadi dua. Setelah itu mereka mulai berbicara dan mendengar. Selanjutnya atom-atom ini berubah menjadi profesor universitas yang melihat diri mereka sendiri di bawah mikroskop elektron dan mengklaim bahwa mereka muncul secara kebetulan. Kisah ini bisa saja diperpanjang, tapi mari kita berhenti di sini dan melihat apakah atom-atom yang tidak sadar dapat secara spontan membentuk molekul DNA, landasan kehidupan dan protein. DNA, deoksiribonukleik acid, yang terletak di dalam inti sel mengandung kode-kode yang membawa informasi yang mengontrol pembentukan semua organ dan karakteristik tubuh. Kode ini sangat kompleks sehingga para ilmuwan baru dapat menerjemahkannya pada tingkat yang sangat terbatas. Pada akhir tahun 1940-an, protein adalah bahan penyusun makhluk hidup dan memainkan peran kunci dalam banyak fungsi vital organisme. Dalam hal ini, jika kebetulan benar-benar berperan, sejumlah besar reaksi kimia alami lainnya akan terjadi di antara fragmen acak DNA dan protein, dan makhluk hidup yang kita lihat saat ini tidak akan terbentuk. Seperti halnya seluruh alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Demikian pula makhluk hidup diciptakan dari ketiadaan. Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang bisa muncul dari ketiadaan secara kebetulan, benda mati pun tidak bisa bergabung secara kebetulan untuk membentuk makhluk hidup. Hanya Allah pemilik kekuatan yang tak terbatas, kebijaksanaan yang tak terbatas dan pengetahuan yang tak terbatas, yang memiliki kekuatan untuk melakukan semua ini. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam dengan siang, lalu dia menjadikan siang itu cepat berlalu, dan dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Semuanya tunduk patuh kepada perintahnya." Tidak diragukan lagi bahwa dialah yang menciptakan dan yang memerintah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam.